Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di semester yang kedua ya, atau SKL Bahasa Arab yang kedua ini, kita masih dipertemukan kembali dengan dalam kelas yang sama, namun dengan materi yang berbeda. Jika pada semester lalu kita mempelajari trik-trik atau ya materi terkait istima, maka pada semester ini kita akan mempelajari materi terkait fahmul makru' wa tarakib al-lughawiyyah fil lughah al-arabiyyah. Pemahaman terhadap teks bacaan dan struktur-struktur bahasa dalam bahasa Arab. Jadi kalau kemarin itu kita belajar terkait listeningnya, terkait istima'nya. Nah, kalau semester ini yang kita pelajari adalah fahmul makru', pemahaman bacaan, dan tata bahasanya, struktur bahasa dan tata bahasa Arab, kaidah-kaidahnya. Mungkin kalau fahmul makru' itu hampir sama model soalnya seperti yang istima' di bagian terakhir ya, tapi nanti dalam kaidah ini, dalam tata bahasanya, tarakib al-lughawiyah, tata bahasa Arab, ini tentu berbeda. Nah, pada semester ini kita juga akan melalui 12 pertemuan, di mana 12 pertemuan ini akan diselenggarakan proses pembelajaran dengan ya blended ya, dengan metode pembelajaran yang campur ya, baik secara langsung tatap muka lewat aplikasi Zoom atau Google Meet, dan seperti yang kemarin ya saya mengirimkan link video pembahasan, kemudian teman-teman bisa mendownload atau melihatnya secara streaming langsung ya. Jadi secara teknis sepertinya tidak akan jauh berbeda, hanya saja yang ke depan ini minimal kita 3 kali tatap muka begitu. Dan sepertinya mungkin lebih enak kalau pakai Zoom, karena kalau Zoom ini kan biasanya bisa coret-coret juga ya, tapi kalau Google Meet itu nggak bisa, kayak keterbatasan Google Meet ya. Nah, tapi nanti kita coba pakai Zoom, karena untuk menerangkan terkait tata bahasa itu memang harus ada coret-coretnya gitu. Baik, bagi yang teman-teman yang belum punya filenya, file kitabnya bisa di-download atau bisa dilihat di itu tadi aplikasi Elsa tadi, yang linknya sudah saya bagikan di grup WhatsApp. Di situ nanti teman-teman bisa mendownload file PDF dari buku Isti'dad Dosa untuk semester ini. Tahu kalau teman-teman ya harus di-download lah ya, supaya bisa punya sendiri filenya. Meskipun nanti dalam pembelajaran saya juga akan menampilkan file PDF ini juga, bukunya di layar kaca teman-teman semua. Oke, kita coba lihat di fihrisnya di bagian isi.
Daftar isinya ini ada ad-darsul awal sampai darsut tasik. Jadi ada 9 tema atau 9 kaidah yang di setiap dars ini, pelajaran ini nanti ada 2, fahmul makro sama tarakib al-lughawiyah, tata bahasa dan pemahaman teks. Jadi setiap satu dars, satu pelajaran, satu pelajaran itu nanti sudah ada 2, fahmul makro dan tata bahasanya. Jadi terkait begitu. Dan ada 9, terus nanti ada tadrib awal, tadrib sani, tadrib salis, dan imtihan akhir. Ini latihan-latihan soal. Jadi ini insya Allah bisa kita selesaikan dalam 12 pertemuan. Oke. Muqaddimah nggak usah. Taujihatul kitab, petunjuk-petunjuk penggunaan kitab ini atau isi dari kitab ini. Pertama, fahmul makru. Fahmul makru merupakan salah satu bagian dari Test of Standard Arabic yang bertujuan untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan menyimpulkan teks atau bacaan berbahasa Arab dengan topik yang beragam. Model pertanyaan yang muncul pada tes TOSA antara lain. Jadi fahmul makro itu model pertanyaannya ada beberapa ya. Pertama, ta'yinul maudu'. Ta'yinul maudu' adalah salah satu jenis soal dalam fahmul makro yang menanyakan tentang topik atau judul suatu bacaan. Ya, judulnya. Jadi kalian diminta mencari atau memilih judul yang tepat. Topik dalam suatu bacaan adalah subjek dari tulisan berupa inti tulisan atau judul tulisan. Nah, berikut ini adalah contoh redaksi soal al-maudhu'. Nah, ini biasanya kata-kata atau kalimat tanya yang menghendaki kalian memilih atau mencari judul yang sesuai untuk teks bacaannya. Kalimat tanya pertama biasanya ayyu maudu'in yunasibu bil qiraah as-sabiqah. Ayyu maudu'in, judul mana, yunasibu, yang berkesesuaian, bil qiraah as-sabiqah, dengan bacaan lalu. Lalu kalimat tanya kedua, selain ini bedanya cuma di kata munasib. Kalau yang pertama tadi yunasibu, kalau yang kedua ini munasib, ya sama artinya. Judul mana yang sesuai. Kalau tidak yang kedua ya ketiga ini mal maudu al munasib, ya bil qiraah as-sabiqah. Jadi intinya ada pada kata maudu'. Ya, kalau ada kalimat tanya yang pakai maudhu' itu berarti kaitannya dengan judul dari teks itu. Kalian diminta mencari judul yang sesuai. Ya. Munasib, yunasib, ya al-munasib sama yang sesuai. Ya, selain pertanyaan terkait judul yang sesuai, ada juga ta'yinul fikrah ar-ra'isiyah. Pertanyaan, salah satu bentuk pertanyaan pada fahmul makro yang menginstruksikan peserta tes untuk menentukan ide pokok atau gagasan pada suatu paragraf. Di antara redaksi soal al-fikrah ar-ra'isiyah adalah bal fikrah ar-ra'isiyah minal fakrah. Ya. Jadi ini pokok pikiran dari suatu paragraf. Ya, kalian diminta cari pokok pikirannya, ide pokoknya, gagasannya dari suatu paragraf. Dengan pertanyaan biasanya yang pertama, ma al-fikrah ar-ra'isiyah minal fakrah ... Apa ide pokok atau gagasan minal fakrah
dari paragraf titik-titik. Faqrah itu paragraf ya. Nanti titik-titik ini maksudnya bisa diisi al-ula, as-saniyah, as-salisah itu. Paragraf pertama kah, atau paragraf kedua kah, paragraf ketiga kah, atau ar-rabi'ah gitu, paragraf keempat kah, atau al-khamisah. Nah, jadi kata kuncinya ada mal fikrah ar-ra'isiyah minal faqrah al-ula ya kalau satu, as-saniyah kalau dua, as-salisah kalau tiga, ar-rabi'ah kalau empat ya, paragraf 4, kalau paragraf 5 al-khamisah. Nah, itu yang harus teman-teman taruh perhatian di situ, karena yang membedakan nanti kalian diminta cari gagasan atau ide pokoknya itu di paragraf mana, itu ya di kalimat akhir atau kata akhir itu, faqrah al-ula atau as-saniyah atau as-salisah dan seterusnya. Atau juga kalimat tanyanya itu dengan semacam ini, al-fikratur ra'isiyah fil faqrah titik-titik. Nah, itu sama juga. Pada intinya ini adalah kalimat tanya yang menghendaki kalian memilih ide pokok atau gagasan pada salah satu paragraf ya. Paragraf yang mana itu tergantung nanti al-ula atau as-saniyah, as-salisah itu. Selain itu ada juga model soal dalam fahmul makro itu yang kaitannya dengan marja'ul kalimah. Bahasa Arab seperti bahasa lain pada umumnya mempunyai cara merujuk benda, orang maupun hewan agar tidak mengalami pengulangan yang menimbulkan kebosanan saat membaca dan membuat tulisan menjadi kurang efisien. Selain itu, dengan adanya rujukan tulisan menjadi lebih ringkas dan efektif. Adapun bentuk pertanyaan yang sering muncul untuk jenis soal yang menanyakan tentang rujukan adalah isim domir ha. Isim domir itu kata ganti. Ya, jadi biasanya kalau di tes TOEFL atau TOSE yang bahasa Inggris itu kan biasanya dengan kata kunci refers to gitu ya. It refers to, he refers to, kayak gitu kan. Ini sama. Jadi yang ditanyakan adalah kata ganti ini, ha atau hu, itu mengarah kemana, balik ke kata apa sih gitu. Jadi ada isim domir. Isim domir sendiri adalah kata ganti yang fungsinya apa ya, fungsinya meringkas satu kalimat, tidak terjadi pengulangan ya. Misalnya Budi menulis sebuah surat. Nah, ia setelah itu mengirimkannya ke kantor pos ya, gitu. Ia itu kan kata ganti. Nah, itu kalau bahasa Arab istilahnya isim domir. Nah, ada isim domir ha, ada isim domir hu. Nah, ha itu biasanya merujuk pada kata benda, nama orang ya, nama kata benda atau nama orang yang digolongkan pada jenis perempuan ya. Kalau ha, misalnya ya, contoh soalnya itu gini, ismu domirin ha fi jumlah kamuhandisin fiha ya, ha itu ya'udu ila ya. Isim domir ha pada frasa kamuhandisin fiha merujuk pada titik-titik. Nah, ha itu berarti kan kata untuk isim, kata benda atau kata ganti untuk kata benda yang perempuan. Maka kalian diminta mencari kata benda yang mana yang kira-kira dijadikan rujukan dari ha ini, yang kemudian tentunya yang perempuan ya, yang jenisnya perempuan. Atau ini kalau yang laki-laki biasanya gini, ismu domirin hu fil faqrah as-saniyah fil qiraah as-sabiqah ya'udu ila itu kalau yang bahasa Inggris kan berarti refers to gitu kan.
Isim domir hu pada paragraf kedua bacaan di atas merujuk pada. Nah, itu nanti ya, salah satu pertanyaan akan semacam itu. Jadi kalian diminta mencari rujukannya ke kata apa, kata yang mana gitu. Jenis soal yang keempat dari Fahmul Makruh itu istimbatun nas. Pada bentuk ini, peserta tes atau mahasiswa diminta untuk membaca dan menggali informasi pada teks. Kemudian merangkai informasi tersebut menjadi pengetahuan yang komprehensif. Berikut contoh-contoh bentuk soal yang muncul pada jenis ini dalam bahasa Arab. Ya, jenis soalnya semacam ini. Mada tastambitu minal qiraah as-sabiqah. Apa yang bisa disimpulkan dari bacaan di atas? Ya, nastambitu. Ini istimbat itu kan menggali informasi. Jadi apa yang dapat kita gali? Apa yang dapat kita simpulkan dari bacaan di atas? Gitu. Atau dengan kalimat lain yang tentu tujuannya sama. Kalian diminta untuk memilih ya informasi yang sesuai dari bacaan di atas itu yang mana. Al-ibaratut taliyah munasibah bil qiraah as-sabiqah illa. Nah, ada illa kalau illa itu. Ungkapan-ungkapan berikut sesuai munasibah dengan bacaan di atas bil qiraah as-sabiqah illa kecuali ya. Ini juga penting kalian harus melihat ada kata illa di sini, artinya kalau illa itu kecuali. Berarti kalian harus milih pernyataan dalam pilihan jawaban itu yang mana yang informasinya tidak sesuai dengan bacaan di atas. Nah, ini bisa jadi nanti pertanyaannya itu ada illanya, ada tidaknya. Kalau tidak ada illah berarti kalian diminta untuk mencari pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Tapi kalau ada illanya berarti yang tidak sesuai. Nah, biasanya kalau yang istimbatun nas ini nanti jawabannya itu ya kadang kalimatnya itu tidak tertera pada bacaan ya, pada teksnya. Tapi maksudnya sama. Jadi memakai sinonim ya, bentuk kata lain. Nah, ini memang dibutuhkan penguasaan kosakata yang banyak. Nah, kemudian yang nomor 5, ta'yinu ma'nal kalimah. Tipe ini menanyakan mengenai makna sebuah kata atau ekspresi pada konteks kalimat atau bacaan. Pemilihan makna yang tepat dapat diketahui dari konteks kalimat atau bacaan. Ini dikarenakan satu kata dalam bahasa Arab terkadang mempunyai lebih dari satu makna, tergantung pada konteksnya, sehingga perlu memahami konteks yang ada terlebih dahulu. Berikut contoh-contoh bentuk soal yang muncul pada jenis ini dalam bahasa Arab. Ma makna kalimah titik-titik. Nah, di sini kalian diminta mencari makna ya berarti ya sinonimnya ya. Ya nanti setelah makna kalimat itu kan ada space kosong, itu biasanya ada satu kalimat yang kalian diminta mencarikan padanan katanya ya, artinya yang sesuai yang sama dengan itu dalam pilihan jawaban. Ya, tentu melihat konteks dari keseluruhan paragraf itu. Ya. Karena bisa jadi meskipun itu dua kata yang punya kesamaan makna, tapi kalau konteksnya berbeda ya tidak sesuai gitu. Sebentar.
ada kesalahan teknis. Baik, kita teruskan. Ya, jadi ta'yinu maknal kalimah itu adalah bentuk soal yang membutuhkan pemahaman juga terhadap suatu paragraf dan sinonim atau antonim dari satu kalimat, ya. Jadi ini bisa jadi kalian diminta mencari sinonimnya, bisa diminta antonimnya. Kalau sinonim biasanya misalnya makna kalimah itu ya. Makna kata titik-titik adalah itu. Titik-titiknya itu bisa apa saja. Kemudian bisa al-kalimatul lati tahtaha khattun muradifuha, ya. Kata yang bergaris bawah sinonimnya adalah, ya. Jadi nanti kalian akan di dalam teks itu akan ada beberapa kata yang ada garis bawahnya, ya, yang bergaris bawah. Lalu nanti kalian akan mendapat pertanyaan semacam ini. Ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama kata yang bergaris bawah sinonimnya. Kalau sinonim itu berarti bahasa Arabnya muradifuha, itu dengan kata muradifuha, atau antonimnya. Jadi kalau antonim ya bentuk soalnya al kalimatul lati tahtaha khattun didduha. Didduha itu antonim, ya. Ini yang kalian harus benar-benar hafal, ya, muradifuha dan didduha. Gitu. Udah, berarti ada 5 jenis soal dalam fahmul makru, ya. Saya ulangi, yang pertama ta'yinul maudhu'. Ta'yinul maudhu' itu berarti menentukan judul dari suatu bacaan. Kemudian ta'yinul fikrah ar-ra'isiyah, berarti kalian diminta menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Yang ketiga marja'ul kalimah, ini berarti kalian diminta untuk melihat kata ganti atau isim domir yang terdapat pada suatu paragraf itu kembalinya kemana, ya. Yang dimaksudkan dengan kata ganti itu kata apa sih, gitu. Kemudian yang keempat itu istimbatun nas, itu kalian diminta untuk memilih pernyataan yang mengandung informasi yang terdapat pada teks, ya. Jadi kesimpulan, ya, kesimpulan dari sebuah bacaan itu apa, gitu. Kemudian ta'yinu makna kalimah, ini berarti kalian diminta untuk menentukan dari pilihan jawaban yang ada itu sinonim atau antonimnya itu apa, yang mana, ya, gitu. Tergantung nanti ke pertanyaannya. Kalau muradif berarti sinonim, kalau diddun berarti antonim. Nah, selain itu pada semester ini kalian juga akan menerima materi terkait tarakib al-lughawiyah. Ya, tarakib al-lughawiyah ini ya kalau bahasa pesantrennya itu ya nahwu sorofnya, gitu, ya. Jadi ada pada bagian fahmu tarakib al-lughawiyah terdapat 2 pola soal, ya. Kalau kita lihat dari pola soalnya itu akan ada 2, yaitu takmilul jumlah, melengkapi kalimat. Yang kedua tahlilul akhta. Tahlilul akhta, analisis kesalahan, ya. Jadi ada 2 model pertanyaan nanti, ya, soalnya. Bisa kalian diminta melengkapi kalimat dengan kata yang sesuai dengan tata bahasa, dengan kaidah, atau kalian akan disuguhi sebuah kalimat yang sudah utuh tapi terdapat kesalahan-kesalahan, terdapat kesalahan. Kalian diminta untuk memilih dari beberapa kata yang digaris bawah itu mana yang salah, nah, kayak gitu. Tentu keduanya ini sama-sama membutuhkan skill dalam hal tata bahasa, kaidah.
Misal yang pola soal takmilul jumlah, ya, melengkapi kalimat. Pada pola pertama ini Anda akan diberikan satu kalimat yang belum lengkap, ya. Dan Anda diminta untuk melengkapi kalimat tersebut dengan kata yang sesuai dan benar menurut kaidah bahasa Arab. Untuk memahami pola tersebut, perhatikan contoh-contoh berikut, ya. Pertama, contohnya. Minal ikhtilafat aidon anna titik-titik kana la yatlubu ajron ala amalihi fil madhi. Pilihan jawabannya al-muallimu, al-muallima, al-muallim, al-muallimi. Keempat pilihan jawaban ini secara arti kan sama, ya. Muallim itu apa? Guru. Oke, kalian misalnya ndak usah, ya, ini kalau tata bahasa itu punya sisi trik yang lebih mudah, ya, untuk mengerjakannya. Kadang kalian tidak perlu paham arti kalimatnya, tapi asal kalian tahu tata bahasa, kaidahnya gimana, itu kalian sudah bisa menjawab secara benar. Jadi menurut saya kalau yang dari keseluruhan TOSA, ya, soal Test of Standard Arabic ini, itu yang tata bahasa ini yang paling mudah, karena kalian kadang tidak harus tahu artinya apa, asalkan tata bahasa kalian sudah kalian pegang, itu bisa menjawab dengan benar. Misalnya ini, ya, misal kalian tidak tahu sama sekali, ya, tapi kalian lihat bahwa di sini di pilihan jawaban itu ada 4, ya, ada 4 kata yang sama sebenarnya, tapi hanya berbeda pada harokat huruf terakhirnya. Yang A itu muallimu pakai dhammah, yang ba itu muallima pakai fathah, yang jim itu al-muallim pakai sukun, yang dal itu al-muallimi pakai memnya itu pakai kasroh. Ya, cuma beda harokatnya. Nah, kalau kalian sudah menguasai tata bahasa, maka hanya dengan melihat pada kalimat minal ikhtilafat aidon anna, ini, ya, ini kata kuncinya ini, anna, maka kalian sudah bisa menjawab hanya dengan melihat anna tok ini sebelum kata al-muallim. Itu maka jawaban yang benar adalah ba. Mengapa? Ya, karena dalam tata bahasa Arab kata anna ini itu dapat, ya, menyebabkan kata setelah anna itu punya harokat fathah, ya, gampangannya gitu, atau hukumnya adalah nasab, i'rabnya nasab. Jadi kalau sudah ada anna, maka tidak bisa muallimu, tidak bisa muallim, tidak bisa muallimi, jadinya muallima, ya, fathah gini. Jadi karena ada anna, kalian tidak perlu melihat lagi yang lainnya, tinggal lihat kata ini saja, anna, sudah bisa. Itu kemudahan ketika pada sesi tata bahasa, kalau kalian sudah memahami, menguasai tata bahasa Arab tentunya. Mudah kan? Pola soal yang kedua adalah tahlilul akhta. Pola kedua pada bagian ini merupakan model soal untuk menguji kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan kata dari segi qawaid al-arabiyah, dari segi kaidah bahasa Arab. Hal ini membutuhkan kejelian untuk menganalisis setiap kata dalam satu kalimat. Pola soal pada bagian ini, Anda akan diberikan satu kalimat dengan beberapa kata yang dalam kalimat tersebut telah diberi garis atau telah digaris bawahi, dan Anda diminta untuk menganalisis kata yang salah dari segi qawaid al-arabiyah. Untuk lebih memahami pola soal ini, perhatikan contoh berikut, ya. Nah, ini dalam satu kalimat kalian akan melihat ada 4 kata yang bergaris bawah. Nah, kalian akan diminta untuk memilih, ya, kata yang bergaris bawah yang mana yang tidak sesuai dengan kaidah. Gitu. Di sini ada kalimat qala Ahmadu liwalidiha ya walidi la astati'u an-nauma.
Nah, ini kalau kalian sudah tahu tata bahasa, ya, tentu otomatis kalian bisa menjawab bahwa yang salah itu adalah yang ba. Mengapa? Karena H ini, isim domir tadi, kata ganti H itu harusnya kembalinya kepada perempuan, tapi padahal ini Ahmad ini kan laki-laki ya. Ya, makanya tidak boleh H, harusnya liwalidihi gitu. Nah, jadi kalau dalam takhlilul akhta ini yang jadi acuan itu adalah yang tidak ada garisnya gitu, yang tidak bergaris bawah ini jadi acuannya. Kalau yang bergaris bawah ini bisa kemungkinan salah lah ya. Salah satunya ada kemungkinan salah. Jadi yang jadi acuan adalah yang tidak bergaris bawah. Nah, itu nanti kita pelajari lebih lanjut. Gitu. Nah, itu barangkali penjelasan materi yang akan kita, atau model soal ya, lebih ke model soal yang tentunya cara pengerjaannya, metode bagaimananya itu akan kita pelajari bersama-sama dalam 12 pertemuan. Ya. Nanti tentunya seperti kemarin lah ya, tetap ada absennya. Saya akan mengirimkan absen untuk kalian isi ya absennya. Dan tentunya pembelajaran online ini kan kita ada segi kemudahannya, tapi juga ada kemudahan kesulitan, tapi juga ada sisi ya kejujuran. Jadi bagaimanapun juga kalian sudah dewasa, ya kita anggap kalian itu memang sudah mengerti kebutuhannya gitu kan. Jadi kalian ikut kuliah itu kan ya untuk mendapatkan ilmu dan kemudian bisa mengerjakan soal ujian ya. Nah, kalau tentunya kalian ya banyak kan trik-trik kalau orang online itu kadang ya cuma masuk online gitu terus ditinggal gitu kan. Yang penting terlihat online gitu, tinggal gitu. Ya terserah saja, saya juga tidak akan ngoyak-ngoyak bagaimana, tapi ya kita anggap teman-teman semua ini kan sudah dewasa sehingga bisa memanfaatkan, tahu mana yang ini yang baik, yang mana yang buruk, kemudian bagaimana memanfaatkan fasilitas yang ada dengan segala keterbatasannya gitu. Jadi nanti kalau pas kita ketemu online pakai Zoom atau Google Meet itu, ya saya harap teman-teman semua bisa menyimak dengan seksama, kemudian mengajukan pertanyaan ketika memang ada penjelasan yang belum benar-benar dipahami, supaya ya memang benar-benar kalian itu mendapatkan apa yang seharusnya, hak kalian ya, pengetahuan ya tentunya terkait bahasa Arab ini, sehingga nanti di akhir ketika kalian mengerjakan ujian, soal ujian itu benar-benar sudah punya modal yang cukup ya. Kalau hasil ya nanti bagaimana lah ya, tergantung usaha kalian. Tapi yang penting kalian jujur dan berusaha, memang benar-benar berusaha untuk memahami, belajar di sini. Jadi saya saya tuh santai saja. Teman-teman misalnya nanti pas online ya disambi kelekaran lah, ngopi lah, apa itu ya terserah saja, asalkan ya mendengarkan dengan baik, kemudian aktif kalau kalian nggak paham benar ya tanya gitu, itu lebih baik. Nggak harus kalian misalnya ya formal kayak masuk kuliah ya. Online itu kan ya menawarkan kemudahan-kemudahan juga kan, kalian bisa santai di rumah sambil ngapain tapi tetap mendengarkan dan memahami. Itu yang paling penting sih menurut saya. Jadi terserah saja.
Ya, saya juga tidak akan bisa mengontrol ya teman-teman. Tapi saya percaya sih teman-teman semua kan sudah paham kebutuhan masing-masing gitu. Lalu tentu nanti akan ada penugasan, ada tugas-tugas yang akan kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kira-kira apa yang tugas yang bagaimana yang itu bisa menggenjot kalian bisa memahami materi dengan baik ya. Ya, ini contohnya misalnya ya, dars al-awwal, pelajaran pertama itu ada al-qiraah dulu. Ya, ini ada yang kata yang di bergaris bawah ini kan, berarti kan nanti kaitannya sama pertanyaan apakah itu disuruh cari padanan katanya ya, sinonimnya atau antonimnya ya itu. Lalu ini juga sudah disediakan tabel mufrodat kosakata. Sudah sangat dipermudah teman-teman ya. Jadi kata-kata yang dikira sulit itu sudah di sini sudah dipecahkan di sini. Ya. Kemudian ada tadrib latihannya. Ya, latihannya ini tidak disediakan pilihan jawaban meskipun nanti sepertinya ya kalau dari yang sudah-sudah itu kan tes tosanya besok itu pakai pilihan ganda kan, tapi untuk latihan ini tidak disediakan pilihan ganda, jadi diminta untuk teman-teman bisa kreatif ya mencari apa namanya judulnya atau jawabannya secara mandiri sehingga ya teman-teman bisa memanfaatkan kamus yang Indonesia Arab ya, misalnya kan diminta untuk mencari judul yang sesuai gitu kan, dari bacaan ini judulnya apa lah. Kalau judul itu kan kaitannya dengan keseluruhan, kayak keseluruhan paragraf ini yang dibahas itu apa sih gitu. Ya, ini kan ada kata-kata, ada Jamiah Surakarta, ini universitas. Apakah universitasnya yang di apa bahas apa hasannya ya. Itu kita lihat ya, kita lihat di paragraf selanjutnya. Jadi kalau paragraf selanjutnya ini kan tentu meneruskan ya gagasan dari paragraf pertama. Ya kan? Jadi paragraf kedua, ketiga itu kan meneruskan gagasan dari paragraf pertama. Kalau paragraf pertama kita belum bisa menentukan judul tentunya. Kalau kita melihat ada kata Hasan Tolibun fi Jamiah Surakarta. Hasan adalah mahasiswa di IAIN Surakarta. Itu kan ada dua kemungkinan yang dibahas, yaitu Hasannya ya, profil orangnya, atau profil universitasnya kan gitu. Nah, kita baru bisa menentukan nanti judulnya apa, kita lihat pada paragraf selanjutnya. Kira-kira yang dieksplor lebih jauh itu apakah Hasannya atau jamiahnya gitu atau kampusnya gitu. Kita lihat misalnya paragraf kedua ini, lihadihil jamiah arba'u kuliyatin. Ternyata yang dibahas selanjutnya adalah jamiah universitasnya. Nah, jadi bisa saja kemudian kita menentukan bahwa judul-judulnya ini kalau di paragraf selanjutnya juga lihadil jamiah maktabatun kabiratun. Lihadil jamiah pada paragraf selanjutnya hayatun allati taqumu ala tatwiril lughat. Ada hadil jamiah. Berarti yang dibahas setiap paragraf ini adalah jamiah, bukan hasannya. Ya. Berarti judulnya adalah ya bisa kita kasih judul yang sesuai, misalnya Al-Jami'ah Surakarta, Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah di Surakarta misalnya gitu. Nah, semacam itu. Nah, kalau kalian mau merangkai kata itu kok susah ya kalian pakai kamus itu kan. Ya bisa kamus online ya, atau Google Translate juga boleh, atau pakai kamus yang cetak. Nah, kalau ya untuk belajar sih bagusnya pakai kamus cetak ya teman-teman. Itu ada teknik sendiri juga soalnya kan. Kalau kalian bisa
em, eh, pakai kamus cetak itu kalian juga udah dapat teknik tersendiri. Nah, kalau yang Indonesia Arab masih sama, tapi kalau yang kayak sama kayak kamus Indonesia Inggris gitulah ya, kalian cari eh, apa namanya kata dalam bahasa Indonesia apa, nanti dilihat oh bahasa Arabnya gini. Tapi kalau yang kamus Arab Indonesia itu ada teknik tersendiri. Kalian harus cari dulu kata dasarnya apa gitu. Jadi memang ada skillnya sendiri. Ya, tapi kalau Google Translate ya kalian tinggal ketik, klik ya jadi udah. Kadang-kadang ya teknologi itu kan memudahkan tapi juga membuat kita malas dan mengurangi ini ya skillnya juga akan berkurang. Data trip ini ya. Mal fikrah ar-ra'isiyah fil fakrah atsaniyah. Lah ini ya. Tadi mal fikrah ar-ra'isiyah berarti pertanyaan terkait apa? Ide pokok fil fakrah pada paragraf atsaniyah. Atsaniyah berarti kedua. Nah, kalian hafal kan sudah kan? Misalnya kalau yang pertama al-ula itu pertama, ats-tsaniyah kedua, ats-tsalisah ketiga, ar-rabi'ah keempat, al-khamisah kelima, as-sadisah keenam. Ya, tergantung nanti faktor berapa. Kemudian nomor 3 ini sekalian kita bahas sedikit nggak apa-apa. Isim domir huwa fil fakrah al-ula ya'udu ila. Isim domir huwa ya, isim domir huwa pada paragraf pertama al-ula ya'udu ila. Nah, berarti kita harus lihat di paragraf pertama pada kata huwa. Paragraf pertama pada kata huwa. Ini paragraf pertama, kemudian ini huwa ya. Nah, huwa. Huwa itu kata ganti laki-laki, ya kan? Dia, huwa itu kan dia tapi laki-laki. Nah, maka caranya gimana? Caranya kita merujuknya ya kita lihat kalimat sebelum huwa itu mana yang laki-laki atau mana yang jadi subjeknya, karena ini kan huwa yadrusu fi hadhil jami'ah, dia belajar di universitas ini, belajar al-lughatal arabiyyah, bahasa Arab, dan apa pelajaran keislaman ya, pengetahuan Islam, pelajaran Islam, agama Islam. Nah, berarti huwa ini subjek ya. Berarti kita lihat kalau subjek yang kalimat sebelumnya itu yang jadi subjek siapa? Oh, ternyata Hasan. Oh, berarti huwa itu ya'udu ila, huwa itu baliknya ke Hasan. Nah, semacam itu. Isim domir hi ya, fil jumlah isim domir hi pada kalimat lihadihil jami'ah maktabatun kabiratun fiha kutubun katsiratun fi anwa'il ulum katasiri wa ulumihi. Ya, berarti hi ini ya'udu ila ya, kalau ini kalian udah disertakan kalimat utuhnya, tinggal dilihat aja hi mana yang paling yang apa namanya yang laki-laki yang paling dekat. Kalau huwa tadi kan di awal kalimat, jadi kalian harus lihatnya di kalimat sebelumnya. Tapi kalau ini itu cukup lihat yang sini langsung ya. Tafsiri wa ulumihi, maka haknya itu baliknya ke tafsir. Tafsir ini kan laki-laki juga ya kan, kata benda laki-laki. Kok bisa tahu itu laki-laki? Ya karena ndak ada tak marbutohnya ya. Tafsiri wa ulumihi gitu, yang paling dekat kan ini gitu. Madza tastambitu minal qiraa'ah as-sabiqah, apa yang dapat diambil digali informasinya dari bacaan di atas apa? Nah, tentunya lah kalau ini kalian harus memang benar-benar memahami secara keseluruhan bacaannya apa saja.
Ini kalau ini nanti akan dipermudah kalian kalau ada pilihan jawabannya ya. Apa info yang dapat kita ambil dari bacaan di atas? Ya bisa bahwa Hasan itu thalibun fil jami'ah, atau ya kaitannya dengan al-jami'ah al-hukumiyah al-islamiyah bi Surakarta wa ma fiha wa ma fiha ya, dan apa yang ada di dalam kampus itu. Nah, itu kan juga bisa. Itu kan juga kesimpulan ya. Kemudian aina yadrusu Hasan al-an. Nah, kalau ini pertanyaan mudah karena kalian tinggal mencari infonya dalam teks secara langsung. Nah, di mana Hasan belajar sekarang? Nah, itu kan ada di atas sudah. Ma ismu hay'ah allati takumu ala tatwiril lughat bil jami'ah. Apa nama ya, organisasi yang bergerak di bidang pengembangan bahasa-bahasa di kampus? Nah, tinggal dilihat nanti di bacaan itu apa. Misalnya ini. Nah, di paragraf yang ini kan. Di hadhil jami'ah hay'atun allati taqumu ala tatwiril lughat bil jami'ah ismuha, namanya Markazu Tatwiril Lughat. Ya, berarti jawabannya Markazu Tatwiril Lughat. Al-kalimatul lati tahtaha khattun fil faqrah al-ula muradifuha. Kata yang ini belum ya, tadi yang lainnya nanti tinggal dilihat. Tapi ini contohnya misalnya. Nomor 9. Kalimatu binasyatin finnas asabik diduha. Ya, kalian harus cari kalimat atau kata binasyatin. Lalu ada kata kunci diduha. Apa tadi diduha? Diduha apa namanya, antonimnya. Nasyat antonimnya apa? Nah, kalau kalian punya kamus otomatis ya kalian udah bisa, atau online juga bisa. Ya. Meskipun nanti kalau pas ujian kalian tentu tidak boleh buka kamus atau buka online ya. Tapi apa? Tapi jawaban-jawaban ini itu kalian ingat-ingat, bisa jadi pertanyaan yang muncul di tes itu akan sama gitu loh. Ya kan? Atau ya paling tidak kalian otomatis mendapatkan kosakata baru. Oh, kalau nasyat itu artinya rajin. Kalau apa nama berarti rajin itu antonimnya adalah malas. Oh, malas itu ternyata bahasa Arabnya ternyata al-kaslan ya, kaslanu ya, atau al-kasalu ya, kasalu. Nomor 10. Al-kalimatul lati tahtaha khot. Kata yang bergaris bawah pada faqrah al-ula muradifuha ya, muradif berarti sinonim. Kita lihat kata yang bergaris bawah pada faqrah al-ula, pada paragraf pertama ya. Ini yadrusu. Yadrusu itu sinonimnya apa? Ya. Yadrusu itu belajar ya. Atau kata lain yadrusu ya, atau belajar dalam bahasa Arab itu selain yadrusu itu apa? Ada yata'allamu. Nah, itu kan kalau kalian tidak lihat kamus tentu tidak bisa. Atau ya kalian lewat online itu ya. Gitu. Hey. Oke, ini sekalian saya terangkan sekilas mubtada khobarnya ya. Kemudian nanti teman-teman saya minta untuk mengerjakan ini menjadi tugas ya. Untuk kemudian tugas ini nanti akan saya lihat dan kita bahas ya di pertemuan yang akan datang ya, supaya pertemuan besok itu kita
tentu sudah dapat satu materi dan kita bisa membahas bareng-bareng ini pekerjaan teman-teman semua. Oke, kita bahas mubtada dan khobar ya. Mohon maaf, ini ternyata kita berubah rencana cuma pendahuluan saja, tapi kok karena pertemuan kita cuma 12 kali pertemuan dan materinya itu banyak, saya kira ya harus kita padatkan juga ya, supaya teman-teman juga pulsanya itu tidak terbuang sia-sia, juga dapat ilmunya kan. Oke, mubtada dan khobar. Mubtada khobar ini kita lihat contohnya ya. Oke, kalian tidak usah dipusingkan dulu apa itu istilah mubtada khobar ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini bisa kita padankan itu dengan istilah ya, mubtada itu sesuatu yang diterangkan, kalau khobar itu yang menerangkan ya, yang menerangkan mubtada. Khobar itu menerangkan mubtada. Nah, tapi kalau posisi kalimatnya, dalam posisi kalimat mubtada itu di awal kalimat, khobar itu datang setelah mubtada. Itu umumnya semacam itu. Tapi ada kejadian khusus yang mana khobar itu mendahului mubtada, biasanya dalam kalimat tanya. Nah, tapi itu tidak usah kita bahas terlalu dalam. Ini dulu aja yang umum dulu saja. Perhatikan contoh berikut. Oke. Al-maktabatu maftuhatun. Nah, kalimat pertama. Kalimat kedua, Hasanun talibun. Terus kalimat ketiga, Al-kitabu huna. 1 2 1 2 1 2. Nah, kemudian ada huwa nasyitun, ada huwa talibun, ada huwa muhadirun, ada huwa huna, huwa fil ghurfah, hadhihi kabiratun ya. Baik, kita lihat ada penjelasannya. Pada kalimat di atas, kata pertama yang nomor 1 ya, yang bergaris bawah menunjukkan mubtada ya. Jadi kalau tadi ada istilah mubtada khobar, maka semua kalimat ini yang di bawahnya ada kata ada huruf satunya, nomor ya, nomor 1 itu dinamakan mubtada karena dia di awal ya, di awal kalimat. Al-maktabatu maftuhatun, satu kalimat sendiri. Hasanun talibun, satu kalimat sendiri. Sedangkan kata kedua atau nomor 2 yang bergaris bawah ialah khobar, itu dinamakan khobar. Dari contoh di atas, jika kalimat berupa mubtada maka diberi alif lam ya, al maktabatu, al kitabu, kecuali isim domir, kecuali kata ganti ini huwa hadihi ya. Hadihi ini isim isyarah ya. Isim isyarah itu kalau isim domir kata ganti, kalau isim isyarah itu kata petunjuk. Dan Hasan ya, nama orang. Kalau nama orang itu ya enggak harus diberi alif lam, itu sudah boleh jadi mubtada. Di mubtada itu biasanya dia ada alif lamnya. Kalau khobar itu enggak ada ya. Jadi ini mubtada khobar ini pokoknya pasangan lah ya. Cuma ya namanya pasangan kan mesti ada persamaan, ada perbedaan ya. Kayak kalian misalnya ya laki-laki dan perempuan kan berpasang-pasangan, itu ada kesamaan ya, kesamaannya sama-sama manusia misalnya ya, tapi perbedaan ya beda, jenis kelaminnya kan beda ya. Sama mubtada khobar juga sama, dia sama-sama kata, kemudian beda, ada kalau mubtada ada alif lam, kalau khobar tidak gitu. Kalau ada alif lam otomatis maktabatu domahnya tentu tidak tanwin karena ada alif lam. Alif lam itu ya kalau ada alif lam ya nggak ada tanwin. Tapi kalau nggak ada alif lamnya ya dipakai tanwin. Maftuhatun. Nah, gitu. Ya kan? Ya jadi ini dulu ya. Al-maktabatu maftuhatun. Maktabah itu artinya perpustakaan. Maftuhatun buka ya, dibuka atau ya terbuka. Kalau diartikan perpustakaan itu terbuka gitu.
Kemudian hasanun talibun. Hasan adalah seorang mahasiswa, ya, talibun. Ya kan, talibun ini menerangkan Hasan. Khobar, ya, khobar itu kabar kan, kabar menerangkan, memberikan keterangan ke kabar atas mubtada. Alkitabu huna, buku ini atau buku itu, huna, ada di sini. Nah, di sini ini menerangkan kita. Huwa nasyitun, dia adalah orang yang rajin. Huwa talibun, dia adalah seorang mahasiswa. Huwa muhadirun, dia adalah seorang muhadir, penceramah. Huwa huna, dia ada di sini. Huwa fil ghurfah, dia ada di kamar. Hadhihi, ini adalah kabirotun, sesuatu yang besar. Nah, ini mubtada khobar. Ya, diingat-ingat ya. Yang namanya mubtada, dia itu berupa kata, benda, nama orang, kata ganti, kata isyarat ya. Kalau kata benda biasanya dia ada alif lamnya. Kalau nama orang ya nama orang, nggak ada alif lamnya, nggak harus. Terus isim domir ya isim domir, nggak usah ada alif lamnya. Kemudian isim isyarah atau kata tunjuk, hadihi, hada, itu mubtada, itu harus terdiri dari hal-hal itu. Kalau khobarnya itu nggak usah pakai alif lam ya, dan tanwin. Oke, contoh 2 tadi ya. Pada bagian A ada bagian B. Al-kitabu mufidun, al-jami'atu kabiratun. Huwa mufidun, hiya kabiratun. Hada mufidun, hadihi kabiratun. Huwa muallimun, hiya muhadiratun. Kaidah selanjutnya dalam bahasa Arab terdapat susunan mubtada dan khobar. Antara mubtada dan khobar harus sesuai dari segi mudzakkar dan muannasnya. Jadi mubtada dan khobar tadi sudah kita sepakati bahwa mubtada dan khobar itu pasangan. Nah, sebagai sebuah pasangan itu harus ada kesesuaiannya ya. Selain ada perbedaan, ada kesesuaiannya. Dalam hal apa kesesuaiannya itu? Dalam hal kalau mubtada'nya itu merupakan kata benda atau nama orang atau ya kata ganti yang dari jenis perempuan, maka khobarnya juga harus berbentuk kata benda yang dia menunjukkan jenis perempuan. Kalau laki-laki mubtada'nya, maka khobarnya juga harus laki-laki. Itu yang dimaksud mudzakkar dan muannas. Mudzakkar itu jenis laki-laki, muannas itu jenis perempuan. Sebagaimana pada contoh 2 di atas, bagian A merupakan contoh mubtada dan khobar yang terbentuk dari isim mudzakkar, sedangkan bagian B terbentuk dari isim muannas. Al-kitabu mufidun, kitabu mufidun, alkitabu itu laki-laki, mufidun juga laki-laki. Kok tahu dari mana? Karena alkitabu itu tidak ada tak marbutohnya, nggak kayak bagian B. Misalnya al-jami'atu, itu kan ada taknya, tak bundel itu kan di paling belakang, itu jami'atu, tunya itu. Kabiroton itu juga ada tak marbutohnya, itu menunjukkan kalau dia perempuan. Jadi mufidun, alkitabu mufidun, mufidunnya itu penentuan mufidun atau mufidatun itu melihat alkitabunya. Kalau alkitabu karena laki-laki maka mufidun gitu ya. Jadi khobar itu harus berkesesuaian dengan mubtada dalam hal laki-laki perempuannya. Al jami'atu kabiratun ya. Hiya ya kabiratun. Kalau huwa mufidun ya. Hadihi perempuan juga berarti. Ini kan bisa kita lihat ya, berarti kalau huwa laki-laki, hiya perempuan. Hadza untuk laki-laki, hadihi untuk perempuan. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Dah, gampang. Contoh 3